neraka lebih panas dari ini. Mudah-mudahan dengan panas dunia ini besok masuk ke surga Allah. Amin. Amin. Mau masuk surga? Yang mau masuk surga angkat tangannya. Yang mau aja. Oke, turun tangannya. Salat subuh tadi masuk neraka. Mana ada orang masuk surga enggak sholat? Orang masuk surga itu sholat. Insya Allah yang sebelah sini duluan masuk surganya. Nah sini dingin. Jangan pindah pula. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pagi ini kita masih sehat walafiat. Bersyukur kita kepada Allah pagi ini kita masih bisa untuk tersenyum. Bersyukur kita kepada Allah, Allah masih berikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Mari kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kita kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habib. Salatullah salamullah ala Rasul. Mana suaranya? Salatullah salamullah ala Yasin. Yang lirik sini saja. Tawas Bismillah wabil Rasulillah wat hidup bi ahlil. Ayo yang kelas 7 jangan mau kalah. Salatul salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Oke, terima kasih. Bagus. Siapa yang bersalawat kepadaku kata Rasul, aku akan jawab salamnya kepada aku dan aku akan berikan syafaat besok di akhirat. Jadi kalau ingin masuk surga bersama Nabi, rajin-rajin bersolawat, rajin-rajin memuji dan memuja daripada kebesaran dan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul. Manusia yang hebat lahir di bulan ini. Manusia yang mulia dilahirkan Allah di bulan ini nih. Manusia yang pantas dicontoh dan memang bisa untuk dijadikan contoh Allah lahirkan di bulan ini. Hari ini banyak orang yang pintar memberi contoh. Contoh nih, papanya nih azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata papa di rumah? Nah. Coba kamu dengar tuh, suara azan kan? Ya, pergi sholat. Papa, nantilah. Anaknya disuruhnya sholat, bapaknya tidak sholat. Itu orang tua yang pandai memberi contoh tapi tak pandai dijadikan contoh. Ketua OSIS, apa ketua OSISnya? Ada ketua OSIS? Ketua OSIS, dia duluan harusnya pergi ke masjid kalau azan. Hayya ala sholah. Orang azan di masjid, ketua OSIS sudah mulai. Woi bro, masjid. Pergi ke masjid, ketua. Siapa yang tidak ke masjid, ku catat. Nanti kulaporkan nanti kepada guru bidang kesiswaan. Mati kalian. Catat
laporkan. Maka kemana melaporkannya? Laporkan ke guru agama. Siapa yang tak sholat zuhur, guru agama kasih nanti nilai agamanya 5. Warna merah. Boleh warna merah sekarang? Boleh, Bu. Boleh kan, Bu? Kasih. Kenapa? Contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan pandai saja memberi contoh, tapi dia memang pantas untuk dicontoh. Siapa yang menyuruh kita mencontoh Nabi? Allah. Turun legalitasnya langsung. Muhammad, kata Jibril, ini surat Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa kata Allah? Sungguh pada diri Muhammad itu terdapat contoh tauladan yang baik. Anak-anak ustadz ini yang dicontoh tuh Nabi, bukan Power Rangers. Ini yang dicontoh Power Rangers. Itu yang dicontoh. Yang dicontoh kawan. Kalau baik apa-apa. Ini banyak yang tak baik. Ada pula laki-laki suka sama laki-laki. Hai. Ada di sini nih? Ada? Dipotong nanti, baru tahu. Dulu zaman Nabi Lut sudah ada itu. Gay, laki-laki suka sama laki-laki. Astagfirullahalazim. Perempuan suka sama perempuan. Allah ciptakan kita ini berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan. Maka yang menikah itu laki-laki dengan perempuan. Kecenderungan orang suka kepada lawan jenis, bukan sesama jenis. Dengar tuh. Mulai sekarang kalau ada yang suka, bilang sama dia, lu dengan gue. Gua bukan suka dengan lu. Lu laki-laki, gua laki-laki. Mana bisa? Ya kan? Ya kan? Bahaya kalau laki-laki dengan laki-laki. Kasih ketinju kan? Nabi yang bilang melalui Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Itu kata Allah, aku ciptakan Adam dulu di surga, laki-laki kata Allah. Tapi Adam mengatakan tak enak ternyata sendiri di surga, ya Allah, ciptakanlah pasangan untukku. Diciptakan Siti bukan Adam diciptakan Siti Adam pula. Allah ciptakan Siti Hawa untuk berpasang-pasangan. Maka hari ini dengerin, tak ada lagi LGBT bahaya. Besok kita ditenggelamkan oleh Allah seperti hancurnya dulu umat Nabi Lut karena bangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Rasulullah yang perempuan, contoh istri Nabi. Ini ndak yang dicontoh, tengok film seperti apa artis model itu pula dia contoh. Salah itu. Pakaian ketat. Jalan. Ada di sini? Besok jangan begitu. Nanti bisa jadi membuat orang yang laki-laki ini kehilangan kesabarannya. Contoh istri Nabi, karena Nabi katakan, hai istri-istri Nabi, hai perempuan, maka engkau julurkan jilbabmu, panjang maknanya itu, tutup auratmu sampai tidak lagi kelihatan daripada bentuk tubuhmu. Itu kata Allah dalam Quran. Tidak, dia kelas 8 dipakai baju adik kelas 6 itu sompik.
Terbuka di atas, tertutup di bawah. Ditutup di bawah, terbuka ke atas. Itu sama dengan tidak. Maka Nabi diutus oleh Allah sebagai manusia yang mulia untuk membawa berkah, rahmatan lil. Kenapa Nabi itu mulia Pak Ustadz? Satu, dengar ini. Ketika Nabi SAW akan lahir, datang paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Kenal sama Abu Lahab? Nah, kalau kenal kamu sama Abu Lahab berarti umurnya sama dengan Abu Lahab sekarang. Tahu dan pernah dengar namanya Pak, tapi tak tahu dia siapa. Cuman kami dapatlah berita, kami dapat cerita sejarah. Apa sejarahnya? Ketika Rasulullah akan lahir, Rasulullah Abu Lahab memanggil budaknya Suaibah. Woi Suaibah, kemari. Ada apa tuan? Tolong engkau lihat dan kau dengar apa nanti yang lahir dari Siti Aminah ini anaknya. Kalau laki-laki kasih kabar cepat kepada aku. Kalau perempuan kasih juga kabar dengan aku. Karena kalau waktu itu anak perempuan kalau hidup mati kena bunuh. Begitu lahir Nabi Muhammad SAW, Waibah langsung lari kepada Abu Lahab. Tuan, ada apa? Sudah lahir anak Siti Aminah. Apa orangnya? Laki-laki tuan. Bergembira Abu Lahab ketika itu, lalu dia merdekakan budaknya Suaibah tadi. Karena apa? Karena ceria, karena riang dengan kehadiran seorang anak laki-laki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia Rasulullah karena kelahirannya saja seorang budak dimerdekakan oleh Abu Lahab paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mulianya Rasulullah itu. Kita lahir menangis. Menangis orang. Kenapa? Banyak permintaannya setelah itu. Kedua, kenapa Rasulullah itu harus kita muliakan? Dan memang mulia. Seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mencium wangi yang luar biasa parfum. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat tadi, wahai sahabatku, ini parfum tak pernah aku mencium sewangi ini. Parfum apa yang kau pakai? Di mana engkau membelinya? Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, ini bukan wangi-wangian parfum ya Rasulullah. Terus, dulu aku pernah dekat denganmu ya Rasulullah, lalu engkau berkeringat. Aku ambil keringatmu ya Rasulullah, aku masukkan ke dalam botol. 3 hari aku cium botol itu, wangi sewangi-wanginya ya Rasulullah. Keringat Nabi bisa jadi parfum. Keringat kamu? Jangan coba-coba lagi. Woi bro, psikolog. Wah, ambak keringat, masukkan keringat dalam botol. 3 hari dicium pincang. Jangan coba-coba. Itu keringat Nabi. Keringat kita beda. Begitulah mulianya Rasulullah. Seluruh aktivitas Rasulullah itu mulia, bahkan tubuhnya pun mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3. Kenapa Nabi ini mulia? Nabi SAW ludahnya saja bisa menyembuhkan sakit mata dari Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Ali tak datang ke masjid sholat berjamaah karena matanya bengkak, kena ramat. Ramat itu dalam bahasa Arab artinya sakit mata. Ramada, sakit mata artinya. Tapi banyak orang salah menyebut bulan Ramadan dengan Ramadan. Berarti bulan sakit mata. Coba tengok iklan-iklan TV itu. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, sakit mata datang, sakit mata datang. Kan banyak orang bilang kayak gitu kan? Bulan apa ini? Bulan Ramadan, bulan sakit mata. Emang iya. Tengoklah kalau nanti menjelang berbuka puasa itu banyak orang yang sakit mata. Pergi ke pasar Ramadan, tengok salah lawak lah sakit mata. Tengok onde-onde, tengok pecal, tengok es, oh semua nak dibeli. Itu akibat salah menyebut namanya. Yang betul itu Ramadan, bulan pembakaran, bukan Ramadan. Ramadan itu sakit
Ali sakit mata. Ditanya oleh Ali kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aina Ali? Di mana Ali?" Ali kena ramat ya Rasulullah. Ali itu kena sakit mata. Baik kata Rasulullah. Maka Ali tak datang ke masjid. Pulang dari masjid, Rasulullah ke rumah Fatimah anaknya. Diketoknya pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, ada apa ya? Aina Ali? Di mana Ali? Dia di kamar ya, kena ramat. Suruh dia keluar. Keluar Ali. Nabi buka kelopak mata Ali itu, diludahi oleh Rasulullah. 5 menit sehat mata Ali. Jangan kamu coba pula ya. Sakit mata mama sini mah, sakit mata mama sini mah. Aku ludahkan katanya kayaknya bisa sembuh mah. Alhamdulillah sebulan itu tambah bengkak. Itu air liur Rasulullah, berbeda dengan kita. Maka Nabi itu mulia. Maka kata Allah, Nabi itu aku utus rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh Nah, apa yang kita contoh dari Rasulullah? Nih yang pertama nih yang kita contoh nih. Yang kita contoh dari Nabi itu akhlaknya. Mulia akhlak Rasulullah itu. Dengan orang yang tua Nabi hormat. Maka kamu contoh Nabi. Setiap kali bertemu dengan guru, hormat dengan guru, bukan hormat dengan tiang bendera. Hormat tuh. Bukan. Makna hormat itu apa? Datangi bapak dan ibu guru. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalau dia muslim. Kalau tak muslim, pagi Pak, pagi Bu. Salami, cium tangannya. Hormat itu. Indah anak sekarang Ustaz tengok ada yang main kode-kode sama gurunya. Kayak kawan dia sendiri dibuatnya. Itu boleh apa tidak tuh? Itu boleh apa tidak tuh? Itu boleh apa tidak tuh? Enggak. Guru itu bukan teman. Guru itu adalah orang yang digugu dan ditiru. Ilmunya kita ambil. Kalau ingin berkahnya, muliakan guru itu. Maka memuliakan guru bukan hormat begini, tapi kita perhatikan kalau dia mengajar. Nah, hari ini kita belajar matematika. Baik Pak, duduk baik-baik, dengarkan. Tak mengerti, tunjuk tangan. Pak, saya tak mengerti Pak, tolong ulang lagi Pak. Tak juga mengerti, ulang sekali lagi Pak. Tak juga mengerti, bodoh kamu memang. 2-3 kali diajarkan tak juga mengerti. Dah. Apalagi dengan sesama teman, ada akhlaknya. Jangan sikit-sikit kesenggol, ada yang bagaang, cekawak lah, di mengajak, cameng kan. Jangan. Bukankah dalam Islam selesai solat itu kita disuruh bersalam-salaman? Untuk apa? Saling menggugurkan dosa kecil kita. Maafkan aku ya bro. Oke bro, aku pun maafkan kesalahanku. Apa kesalahanmu? Tadi aku cilok uang kamu. Ada yang mencuri uang kawan di sini? Ada. Bos, jangan mencuri, minta aja lah. Woi kawan, yuk. Aku tengok jajanmu banyak. Iyalah, aku kan orang kaya, anak beruang. Bapak kamu anak beruang? Iyalah. Kalau gitu mama kamu mama beruang lah. Kamu anak beruang. Tolonglah jajankan aku. Oke, jajankan kawannya. Itu anak yang baik itu. Dijajankan. Apalagi hari Jumat berkah. Maka kalau nanti ada infak, si infak yang terbaik. Ingin masuk surga kan? Ingin masuk surga kan? Ingin masuk surga kan? Apa kata Allah? Masalul ladina yunfikuna amwal. Perumpamaan orang yang menginfakkan, orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, maka sama dengan artinya dia menanam 1 biji lalu ditumbuhkan oleh Allah 7 tangkai sampai 100 tangkai kata Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan yang luar biasa. 5.000 kamu masukkan, 2.000 kamu masukkan, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga itu bukan murah. Mahal surga itu. Dan kalau ikhlas Pak Ustadz masuk surga juga kita. Betul. Tapi Allah itu maha adil.
Mungkinkah 2.000 yang lebih masuk duluan daripada 5.000? Ustaz tanya sekali lagi nih. Mungkinkah yang 2.000 duluan masuk surga ketimbang 5.000? Mana mungkin? Tentu yang 5.000 duluan masuk surga. Pernah naik pesawat? Pernah naik pesawat? Pasti ada yang pernah kan? Iya. Oke. Sampai jam berapa kita nih? Sampai jam 8, Bu. Baik, sedikit lagi. Sedikit lagi, Ustaz. Banyak-banyak. Nah, ini naik pesawat yang paling mahal itu kan kalau mau duduk di dekat pilot, itu kan harganya mahal itu. Minimal 700 sampai 1 juta. Yang harganya 400.000 di mana taruhnya? Di gua pesawat. Kan naik pesawat juga Pak Ustaz? Iya, tapi kan di belakang. Begitu pula lah masuk surga tuh. Allah tuh maha adil. Takkan mungkin orang yang 2.000 ikhlas lebih dulu daripada yang 5.000 juga ikhlas. Besok kamu mentang-mentang di dunia bisa menyelonong pula kamu masuk surga tuh. Apa kata malaikat? Tunggu dulu, bro. Apa malaikat? Aku kan masuk surga. Ini aku dapat di depan pintunya ini. Tunggu dulu. Kemarin berapa di dunia infaknya? 2.000 tuah. Jauh ke belakang. Dibariskan besok oleh malaikat. Maka rajinlah untuk dengan kawan selesai sholat maka salam. Maafkan saya teman. Oke. Maafkan saya kawan. Sip, mantap. Maafkan saya bro. Oke, aku maafkan juga. Kalau sudah memaafkan, kira-kira hati kita tenang atau tidak? Kira-kira hati kita enjoy atau tidak? Enjoy. Maka tidak ada lagi pertengkaran. Saling mengingatkan, saling membahagiakan, saling apa lagi? Saling memberi. Ada kawan yang susah kita tolong, ada kawan yang nggak bisa matematika, kita ajarkan. Kalau kita adalah orang yang juara di lokal itu. Begitu ajaran Islam. Akhlak kepada sesama manusia. Apalagi akhlak kepada orang tua kita di rumah. Apa yang kau ceritakan? Masih ada orang tuanya, masih ada papanya, masih ada ibunya. Sayang sama papanya, sayang sama ibunya. Sayang. Berapa kali kamu mendoakan papa mama setiap hari? 5.000. Serius ha? Mana ada 5.000? Itu pun hanya sekali mungkin. Ya Allah, ampunkan dosa ayahku ya Allah. Banyakkanlah rezekinya ya agar aku bisa bertambah jajanku ya Allah. Itu doa. Jadilah. Doakan mama papa kita. Itu anak yang soleh. Setiap hari. Doakan ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Doakan. Akhlak kepada orang tua. Ustaz, bagaimana kami berakhlak kepada orang tua? Patuh kepada orang tua. Tolong orang tua. Pulang dari sekolah, kalau mungkin orang tua kita capek belum menyapu, sapu. Yang putri ni kan bisa nyapu kan? Yang putra, kalau mungkin orang tua yang mungkin lelah, mungkin dia tak bisa lagi untuk menyetrika pakaian kita setrika sendiri. Itu anak yang soleh. Kenapa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi amalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu dulu ketika mengandung kamu lemah, letih, maka hari ini contoh Rasulullah seperti apa Rasulullah kepada sesama teman. Bagaimana Rasulullah kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah tiada, ia rajin senantiasa meminta kepada Allah agar diberikan keselamatan oleh Allah orang tuanya. Itu cara kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan hidup. Terakhir, kenapa hari ini kita mencontoh Rasulullah Pak Ustaz? Apa yang kita contoh? Ibadah Nabi. Walaupun sudah dijamin masuk surga, Nabi itu ibadahnya luar biasa. Kata Aisyah, sampai bengkak kaki Nabi itu karena rajin sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, bapak saya bengkak juga kakinya Pak. Kena sholat atau kena asam urat? Ya, ada orang bengkak kena asam urat.
Tapi Nabi solatnya luar biasa, makanya bengkak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tak solat subuh tadi, coba angkat tangan. Jujur. Kalau tak jujur, Pak doakan kamu tak jadi orang yang hebat. Turun tangannya. Besok solat subuh kalau ingin jadi orang yang hebat. Tahu tak kamu kenapa orang-orang yang berdagang yang setelah solat subuh dia buka dagangannya sukses? Karena memang itu kuncinya. Solat subuh, selesai solat subuh, apa kata Allah? Fantasiru fil ar, bertebaran kamu ke muka bumi Allah. Maka kalau ingin sukses, selesai solat subuh, buka dagangannya. Kalau mak kita pedagang, ayah kita pedagang, buka kedainya. Kenapa? Orang subuh-subuh banyak yang mencari kebutuhan. Mungkin gulanya habis, mungkin tehnya habis, mungkin kopinya habis. Tapi karena kita tidak buka kedai kita pagi-pagi, dia pergi ke tempat Cikemat. Tahu Cikemat? Cino ketek mato. Nah orang tu pagi dah buka dah. Kita orang Islam yang punya program, kita yang tak mau buka. Kenapa orang cerdas ketika belajar selesai subuh? Karena memang Allah buka pikiran selesai solat subuh itu agar daya tangkapnya bagus. Maka selesai subuh itu sebelum pergi ke sekolah, baca buku. Dan itu Ustaz sudah praktekkan. Belajar yang paling bagus itu selesai solat subuh. Mau ujian, kapan ujiannya? Maka selesai solat subuh hari Senin itu baca buku itu balik. Ini sudah jam 7 baru bangun dari tidur. Itu pun kena alarm yang berbunyi. Alarmnya dihidupkan pula kayak orang main perang-perangan. Baru bangun dia. Maka anandaku sekalian, yuk selesai solat subuh belajar. Insya Allah Allah akan berikan sebuah pemikiran yang baik, dan apa yang anda pelajari masuk dalam pikirannya, nanti ujiannya insya Allah dapat. Amin ya robbal alamin. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil Rasulillah wa kulli hidilillah bi Ria Allah. Mudah-mudahan dengan menjadikan Nabi selalu menjadi contoh dalam hidup dan kehidupan kita, besok di akhirat kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dicontoh itu Rasulullah, karena Nabi memang pantas untuk dicontoh, karena Nabi memang disuruh oleh Allah untuk kita mencontoh. Insya Allah semua anak Ustaz akan menjadi orang yang baik kalau menjadikan beliau sebagai contoh dalam hidup dan kehidupan kita. Demikian kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, di pagi hari yang penuh berkah ini kami duduk
di majelis ini ya Allah, dalam rangka kembali mengingat sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senantiasa mengikut dan mencontoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan kami dalam Islam dan matikan pula kami dalam keadaan Islam ya Allah. Ya Allah, jadikan anak keturunan dan anak-anak yang ada di sekolah ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, yang senantiasa mau melaksanakan amal soleh kepadamu ya Allah, dan berbakti kepada kedua orang tua dan juga berbuat baik kepada gurunya ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak di sekolah ini anak-anak yang berprestasi di masa depannya dan menjadi generasi penerus dan pelurus dari bangsa dan agama ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.